Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi semua. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam, dokter dan teman-teman semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali, nama saya Muhammad Adam Meldawan dengan NRP 126. Di sini saya izin untuk melaksanakan tugas asistensi dari Lab Activity Patologi Anatomi FOP Jakarta di Blok EMS. Untuk yang pertama, di sini saya mendapatkan kasus untuk di patologi anatominya, yaitu terdapat seorang pria berusia 56 tahun di sini mengalami tumor pada bagian region anterior dari lehernya. Untuk dari leher itu sendiri, itu biasanya adalah lokasi dari tiroid. Lalu juga tumor ini membesar ukurannya dalam waktu 5 tahun, berarti pada umurnya itu bersifat progresif dan juga bahkan mencapai ukuran 4 cm dalam diameternya. Itu menandakan bahwasanya pada bagian tumor pasien itu sudah cukup besar. Lalu juga tidak ada simptom yang berarti, yang spesifik juga yang dialami oleh pasien. Namun pada pasien ini mengkomplainkan bahwasanya dia mengalami kesulitan dalam menelan. Lalu juga pada pemeriksaan laboratoriumnya dilihat bahwasanya kadar dari T3 dan T4-nya masih normal, namun untuk TSH-nya itu meningkat. Baik, dari kasus ini maka dapat dikatakan nanti dari makroskopik dan mikroskopiknya juga bahwasanya pada pasien ini menderita dari follicular adenoma. Jadi apa itu follicular adenoma? Dari adenoma folikuler bahasa Indonesianya merupakan sebuah tumor ataupun neoplasma yang benign ataupun yang jinak, di mana di sini biasanya terdapat adanya solitary thyroid nodule ataupun nodul yang soliter. Lalu juga di sini tidak pada pasien presentasi dan manifestasi gejala klinisnya itu berbeda-beda, bisa bervariasi. Lalu juga ini bisa berkomplikasi dan juga merujuk ke arah karsinoma ataupun ke yang tidak jinaknya. Lalu juga di sini apabila pada pasien tidak mengalami diagnosa yang cepat dan tidak diberikan tata laksana yang baik, maka dapat memberikan prognosis yang buruk sehingga dapat menyebabkan keganasan. Dari etiologinya itu sendiri, dari follicular adenoma itu biasanya terjadi karena kurangnya iodium, nanti akan dijelaskan sedikit di profesiologi, lalu juga ada perubahan genetik dan juga apabila terdapat paparan radiasi. Untuk epidemiologinya itu sendiri, sekitar 2-4,3% dari populasi dunia dan paling sering dialami oleh wanita, di mana untuk persentasenya itu 1/6. Lalu di sini biasanya meningkat pada usia 20 hingga 50 tahun. Lalu di sini untuk faktor risikonya itu sendiri apabila pada riwayat keluarganya terdapat penyakit autoimun, lalu juga apabila pada pasien ternyata terpapar oleh radiasi, dan tadi sesuai dengan etiologinya apabila dari konsumsi iodiumnya dan pada pasien terdapat adanya defisiensi dari iodium. Untuk gejala klinisnya sama seperti yang tadi pada pasien, yang pertama ada nodul tiroid soliter, lalu juga sebagian besar simptomatik dan pada pasien pun tidak mengalami simptom apapun. Lalu juga di sini ada tumbuh perlahan massa pada leher sesuai dengan pasien. Di sini ada tumbuh tadi beberapa tahun, lalu juga ada sensasi tekanan di leher dan juga jarang disertai nyeri sehingga pada pasien pun tidak mengeluhkan adanya nyeri pada bagian lehernya. Selanjutnya di sini untuk pada bagian patofisiologinya dari NCBI. Di sini intinya adalah ketika dari adenoma folikular ini terjadi ketika terjadi adanya diferensiasi sel yang men-encode dari nuklear protein product, di mana di sini merupakan transkripsi dari thyroid specific factors, di mana ini terdapat adanya mutasi pada bagian PX8 yang akan menjadikannya disfungsi ataupun tidak berfungsi dengan baik, sehingga akan ada gangguan pada pertumbuhan dari follicular inhibition-nya. Sehingga untuk mutasi ini dapat menyebabkan inaktivasi dari PTN tumor suppressor gen yang nantinya akan bisa menimbulkan adanya tumor. Sehingga di sini bisa menyebutkan adanya neoplasma dan juga termasuk dari parenkim tiroidnya. Itu untuk patofisiologinya. Lanjut ke clinical science-nya kembali. Di sini untuk komplikasi yang dapat terjadi pada pasien apabila melaksanakan pembedahan, karena untuk di tumor ini bisa dilaksanakan pembedahan. Yang pertama adalah untuk perdarahan tentu saja, lalu ada infeksi, terdapat jaringan parut pada kulit setelah pasca operasi, lalu juga bisa terjadi adanya hipokalsemia dan juga hilang suara pada pasien karena dekat lokasinya dengan pita suara. Lalu untuk prognosisnya itu sendiri untuk 20% dari folikuler dan fungsional ini bisa berubah dan berkembang menjadi karsinoma folikuler, sehingga di sini perlu adanya tata laksana yang dibuat diberikan kepada pasien. Ini untuk gambaran makroskopiknya juga yang dialami oleh pasien, di mana untuk tiroidnya itu tumbuh itu tidak simetris sehingga tadi soliter. Lalu juga pada di potongan sectionnya, di sini dilihat adanya gambaran dari bentuk sebuah spherical yang berwarna
merah kecoklatan yang tidak dilindungi oleh kapsul resinya, sehingga di sini juga dilingkarin dan juga diselubungi oleh parenkim tiroid. Untuk mikroskopiknya itu sendiri di sini ada bentuk dari hiperplastik kuboidal, di mana di sini merupakan sel yang membentuk dari pola tubular nantinya. Lalu juga dari kode ini bisa ditemukan di dalam lumen, namun pada kebanyakannya ini dari lumennya itu kosong. Lalu juga di sini dari nukleusnya itu mengalami hiperplastik sehingga masih normal. Dan juga tidak terdapat adanya kapsular ataupun vaskular invasi, jadi masih aman pada bagian mikroskopik. Referensi yang saya ambil ada dari buku penelitian lab activity patologi anatomi dari NCBI. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup bila terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi, 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 om, namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.